Oke, selamat siang semua. Kita kita mulai aja ya karena udah masuk semua ya. Jadi ini masih lanjut dari yang kemarin menyetarakan persamaan reaksi, tapi sekarang pakai metodenya metode MAT. Jadi bukan metode langsung yang kayak dikali-kali kayak seperti kemarin ya. Oke, biasanya ini kalau kalian misalnya pas kalian pakai metode langsung rasanya susah gitu ya, kok nggak dapet-dapet. Nah, biasanya kalian bisa mengganti dengan metode yang matematik. Juga biasanya ciri-cirinya tuh dia lebih kompleks dibanding yang metode langsung. Jadi kalau misalnya ini ada 5 senyawa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kayak gitu yang lebih dari 3 atau 4, nah itu biasanya disarankan memakai metode MAT gitu ya, karena kalau metode langsung nanti bolak-balik nggak ketemu-temu gitu ya. Jadi kalau metode matematik emang bisa dipakai baik yang persamaan reaksinya sederhana atau yang persamaan reaksinya itu kompleks seperti contoh yang di sini. Nah, sekarang dilihat ya gimana cara pengerjaannya. Nah, ini kita lihat di sini. Langkah pertama kalau metode matematik ini adalah kita kasih huruf di depan setiap senyawa itu, terserah huruf apa aja ya. Kalau biasanya sih yang gampang kan kita pakai A, B, C, D aja. Berarti depannya A, ini B, terus ini C, ini D, terus yang terakhir di sini E. Nah, biasanya pakai A, B, C, D aja ya, yang urut gitu. Nah, langkah selanjutnya, dimisalkan satu huruf, misalkan satu huruf depan ya dengan angka 1. Jadi misalkan satu huruf dengan angka 1. Gitu. Jadi terserah bisa huruf yang A, yang B, yang C, yang D, yang E gitu. Kalau biasanya sih yang A aja gitu ya. Kalian mau misalin yang huruf B juga boleh, C juga boleh. Pokoknya satu huruf aja dimisalin dengan 1. Berarti tulis di sini, bilang A-nya sama dengan 1. Gitu. Berarti A-nya udah dapat sama dengan 1. Baru selanjutnya kita menghitung per masing-masing unsur dengan menggunakan koefisien ABCD itu. Jadi contohnya, misalnya yang pertama, kita pakai unsur yang CA dulu nih. Ya, si unsur CA yang di depan, kita tulis berarti CA, gitu ya, titik 2. Nah, sekarang di CA, itu ada apa aja? Yang pertama, ini kan CA-nya ada jumlahnya 1 nih. Ya, 1 dikali A, berarti 1 dikali A jadi apa? Kalau di 1 kali A. Ya A kan, kita tulis A. Gitu. Itu yang untuk sebelah kiri. Terus kita lihat lagi, ada lagi nggak CA yang lain? Ini nggak ada, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti langsung nyebrang ke yang sebelah kanan. Nah, ini kan ada tanda panah. Kita misalin jadi sama dengan. Jadi A sama dengan, nah, gitu. Nah, berarti kita cari lagi yang ada CA-nya mana. Nah, ini ternyata ada CA nih. Ini 1, CA-nya ada 1, kita kali dengan angka depan, dengan huruf depan di sini. Berarti 1 kali C. Berarti 1 kali C apa? C juga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ada lagi nggak CA nih? Kita habisin dulu kan CA-nya. Oh, udah nggak ada lagi. Gitu. Ya, berarti kalau nggak ada lagi, ya udah. Bentar ya, tadi ada. Nah, kayaknya tuh harusnya di depannya ada. Nah, gitu. Ya, kalau nggak ada lagi berarti udah A sama dengan C. Ya udah, berarti kita dapat tadi. Kita udah misalin A-nya itu 1. Berarti C-nya juga 1. Berarti C-nya udah dapet tuh 1. Gitu. Nah, berarti kita lanjut lagi. Berarti CA udah selesai. Kita lanjut pakai unsur yang kedua nih setelah CA. Ternyata habis CA itu ada C. Unsur C kan. Berarti kita tulis C titik 2. Nah, pertama
C-nya ini jumlahnya 1 dikali dengan si huruf depan. 1 kali A. Ya udah, 1 kali A kan berarti A. Terus ada lagi nggak C yang di sebelah kiri? Cuma adanya di sini aja, di sini CL kan, ini bukan C ya. Berarti bukan. Di sini nggak ada. Di sini ada. Ini berarti jumlahnya 1 dikali D. Berarti 1 dikali D adalah D. Jangan lupa tadi karena udah nyebrang, di tanda panah berarti sama dengan, kita tulis D. Terus ada lagi nggak si C? Oh, nggak ada lagi. Ya udah, berarti A sama dengan D. Berarti kita tulis karena A-nya 1, D-nya juga 1. Berarti yang udah dapat, A udah dapat, C udah dapat, D udah dapat. Ya. Nah, terus habis itu sekarang lanjut lagi, kita urut aja pokoknya dari depan ke belakang. Berarti yang selanjutnya adalah unsur O. O besar ini ya. Berarti kita bikin O titik 2. O-nya di sini jumlahnya ada 3. Berarti 3 dikali dengan A yang di depan. Berarti 3A. Nah, berarti kalian tulis ini 3A. Ya. Terus ada lagi yang di sebelah kiri. Oh, nggak ada lagi nih sebelah kiri. Nggak ada O lagi. Ya udah, berarti langsung tulis sama dengan. Nah, berarti kita nyebrang ke yang sebelah bagian kanan. Kita cari yang O. Ternyata ada O di sini, yang di D. Ini di sini nggak ada. Berarti di sini. Karena dia ada O-nya di sini ada 2, berarti 2 kali D. Kalian tulis sama dengan 2D. Kenapa 2D? Karena 2 kali D. Terus belakang ada O, ada lagi di sini. Ternyata O yang di sini cuma 1 kali E. Berarti tulis ditambah E. Gitu. Ya, terus baru kita masukin angkanya. Tadi kan A-nya itu udah kita tahu 1 ya, berarti 3 kali 1 sama dengan D-nya juga udah dapat 1, berarti 2 kali 1 ditambah E. Berarti 3 sama dengan 2 tambah E. Ya kan? 3 sama dengan 2 tambah E, berarti E-nya sama dengan 3 kurang 2. Nah, berarti E-nya sama dengan 3 kurang 2 berapa? 1. Berarti E juga udah dapet. Gitu. Ya. Nah, berarti kita lanjut lagi sekarang ke unsur yang ketiga. Yang keempat. O-nya udah selesai di sini. Nah, sekarang yang belum unsur apa? Unsur H. Berarti kita tulis kayak tadi sama. Ya, H titik 2. Berarti H titik 2 sama dengan, kita lihat mana yang ada H-nya. Di sini nggak ada H. Cuma ada di sini. H-nya di sini cuma 1. Dikali B berarti B. Karena di sebelah kiri udah nggak ada, nyebrang dari tanda panah berarti sama dengan, kita cari yang ada H-nya, sini nggak ada, sini nggak ada, ternyata ada di sini. Berarti sama dengan 2E. Gitu. Sama dengan 2E, ya kan? Kita kan udah dapet tadi E ya. E-nya berapa tuh tadi kita udah dapet? Yaitu E-nya 1. Berarti B-nya juga udah dapet nanti. Berarti B-nya sama dengan 2 kali 1. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek. A, B, C, D-nya udah dapet semua belum? A-nya udah dapet 1. C-nya udah dapet 1. Terus D-nya udah dapet 1. Ya. A, C, D, terus E-nya udah dapet. D-nya udah dapet. Berarti A, B, C, D itu udah dapet semua. Yaitu A-nya 1, B-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1. Kalau udah dapat semua, berarti itu udah setara. Ya. Kalau udah setara, berarti kalian tinggal tulis A-nya itu. Berarti kita tinggal tulis ulang, A-nya diganti jadi huruf kalau dia angkanya 1. Berarti nggak usah ditulis, tetap ditulisnya CaCO3 ditambah B-nya karena 2, berarti harus ditulis depannya 2HCl. Ya, terus tanda panah. C-nya kan 1. Berarti kita tulis C-nya di sini karena angka 1 nggak usah ditulis, tinggal tulis CaCl2.
gitu. Terus habis itu D-nya karena D-nya juga 1, berarti di sini nggak usah ditulis depannya ya, langsung tulis tambah CO2, terus tambah lagi karena E-nya 1, ya kan, berarti ya kita juga nggak tulis lagi, berarti tinggal tulis H2O. Nah gitu, berarti ini udah setara CaCO3 plus 2HCl, tanda panah CaCl2 plus CO2 plus H2O, ini hasil akhirnya. Gitu, ini namanya persamaan reaksi menggunakan metode matematik. Sebelum ke contoh soal lain, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, Miss hapus ya, karena kita harus ke contoh yang lain. Bentar. Ada ya. Oke, nah kita lihat ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua juga sama nih. Kita misalin berarti yang depan ini A, B, ya, C, terus D sama dengan E. Gitu. Ya, setelah kita misalin A, B, C, D, E, baru kita mulai seperti yang tadi, cara kita setarain A, B, C, D, E-nya. Nah, pertama, siapa nih? Ada si CU. Ya, karena CU-nya ada 1. Kita misalin A-nya dulu ya. Jadi kita misalin, langsung tulis A-nya sama dengan 1. Terus baru kita masuk ke unsur CU. Nah, CU-nya di sini ada 1 dikali dengan A. Berarti tetap A. Kita cari lagi, sebelah kiri ada CU lagi nggak? Ternyata di sini nggak ada. Ternyata udah langsung nyebrang tanda panah. Berarti harus dikasih sama dengan. Ya, berarti sama dengan. Nah, ternyata ada CU lagi di sini. Nah, kebetulan CU yang di sini juga cuma 1. Ini kan duanya, kalau 2 ini punyanya si NO3. Nah, si CU ini kan nggak ada angka di sini kan, berarti dia juga jumlahnya 1. Berarti 1 kali C, yaitu C. Ada lagi nggak CU yang lain? Di sini nggak ada CU, di sini juga nggak ada CU. Ya udah, berarti A sama dengan C. Nah, berarti karena tadi A-nya itu kita misalin 1, berarti 1 sama dengan C. C-nya udah dapat, yaitu angkanya adalah 1. Ya, terus setelah CU selesai, berarti lanjut ke H ya. Karena unsur selanjutnya ada di H, yaitu yang sini.
Nah, ini H-nya di sini jumlahin juga 1 dikali B, berarti B. Ya, udah nggak ada H yang lain. Kita cari di seberangnya, berarti sama dengan, di sini nggak ada H, tiba-tiba di sini ada H. Yaitu ada 2. Ya, karena di sini hanya ada 2 dikali D, berarti 2D. Nah, kita tulis 2D. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Ya, berarti ya udah biarin aja. Kebetulan B-nya belum tahu, D-nya juga belum tahu. Nah, selanjutnya lanjut ke unsur yang selanjutnya, itu setelah H berarti N. Ya, berarti kita tulis N titik 2, ya kan? Nah, N yang sini jumlahnya juga 1, karena ini 3-nya punya O, bukan punya N. Berarti 1 dikali B, berarti B. Sama dengan, kita cari yang ada N. Ternyata harus nyebrang ya, berarti sama dengan, nah ini ada N. Tapi N-nya dikurung dan ada 2 di luar kurungnya, berarti dikali nih. 1 dikali 2, terus baru dikali dengan C yang di depan. Berarti 1 kali 2 kan 2, 2 kali C, berarti adalah 2C. Gitu. Terus ada lagi N yang lain. Di sini nggak ada N, ternyata ada N. Yaitu E. 1 dikali E. Ya udah, berarti 1 kali E, jawabannya E. Ya kan? Nah, kebetulan C-nya udah dapet, yaitu angka 1. Berarti kita tulis B itu sama dengan 2 kali 1 tambah E. Alias B itu sama dengan 2 tambah E. Karena nggak bisa diapa-apain, ya udah biarin aja. Ya, nanti kita baru bisa ngerjain nanti. Nah, setelah N berarti unsur terakhir yang ada di sini adalah si O. Berarti kita tulis si O. Ya, O itu sama dengan, berarti ini O-nya ada 3 dikali B di depan. Berarti B 3B sama dengan, nah cari lagi O-nya. Ternyata ada di sini, nyebrang ya, berarti sama dengan, berarti ini jumlahnya ada 3 kali 2 dulu. 3 kali 2 berarti 6. 6 kali C yang depan. Berarti 6 kali C yang depan berarti 6C. Kalian tulis ini, 6C. Ya kan? Terus cari lagi O-nya, ada lagi nggak O-nya? Oh, ada lagi di sini. Berarti ini jumlahnya 1. 1 kali D. Berarti 1 kali D, ya D, plus D. Terus ada lagi nggak O-nya? Ada lagi, ternyata di sini. 1 dikali dengan E. Berarti plus E. Nah, sekarang yang bisa kita isi ya kita isi aja. 3B sama dengan 6C, berarti 6 dikali C-nya itu 1, berarti 6. Ditambah D, ditambah E. Gitu. Nah, terus sekarang gimana nih? Kan udah habis nih ya, O-nya udah selesai. Berarti udah nggak ada unsur yang lain. Berarti ini harus kita substitusi nih kayak mat. Ya, contoh substitusi kayak mat itu maksudnya gini. Dia bilang, kan B itu sama dengan 2D. Ya kan? B itu sama dengan 2D nih. Terus selain itu dia juga bilang B itu sama dengan 2 plus E. Ya, berarti Miss bisa ganti B dengan 2D. Berarti Miss ganti di sini bukan 3B lagi, tapi 3 dikali 2D. B-nya diganti. Sama dengan 6 plus D plus E. Nah, dari sini yang ini, ya, B itu dia bilang sama dengan 2 plus E. Berarti Miss bisa ganti juga, E itu sama dengan B min 2. Karena 2-nya dipindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi E itu B min 2. Nah, padahal B itu kan, tadi kita udah ganti, B itu sama dengan 2D. Nih, berarti kita bisa ganti di sini juga. Biar kita bisa dapet D-nya. Berarti B itu kita ganti 2D min 2. Jadi pas di sini, kita hitung 3 kali 2D berarti 6D sama dengan 6 tambah D
tambah E-nya kita ganti dari sini. Nah, masuk ke sini. Berarti E-nya itu adalah 2D kurang 2. Nah, dari sini nanti bisa mendapatkan si D-nya. Gitu. Jadi kalau kita hitung 6D sama dengan 6 plus D tambah 2D kan 3D dikurang 2. Nah, ini kita lanjut sini ya. Biar kelihatan. Nah, berarti tinggal yang D-nya ini pindah aja ke ruas kiri. Jadi, kalau kita pindah, 6D dikurang 3D, ya, sama dengan 6, tinggal sisanya ini kan, 6 dikurang 2. Berarti 6 dikurang 2, itu adalah 4. Kita tulis sama dengan 4. Berarti ini 3D sama dengan 4. Berarti D sama dengan 4/3. Ya nggak apa-apa, per-peran. Gitu, ya. Jadi boleh per-peran itu di sini. Nah, D itu 4/3, berarti dari D 4/3 kita bisa dapat B. Ya kan? Berarti B itu kan dia bilang 2D. Berarti 2 dikali 4/3. Berarti 8/3 B-nya. Terus yang belum dapat lagi apa? Yang belum dapat lagi kan si E nih. Ya. E itu dia bilang B-2. Ya udah kita bikin lagi. Sama. Berarti E sama dengan B-2. Berarti 8/3 dikurang 2. Hemat aja, berarti 8/3 dikurang 2 itu jadiin pecahan. Sama dengan 6/3 kan? Berarti jawabannya 2/3. Gitu. Nah, berarti kita sudah dapat nilai ABCD-nya. A-nya 1, terus B-nya itu 8/3, ya, C-nya 1, terus apalagi D-nya 4/3, sama terakhir si E-nya 2/3. Gitu. Nah, berarti ini nih, hapus ya sebelah sini. Nanti kalian bisa lihat di itu kok, bisa lihat di video ya. Ngerjainnya karena nggak cukup. Nah, ini Miss tulis ulang. Siapa saja udah dapat, yaitu A-nya 1, ya, terus B-nya adalah 8/3, C-nya itu tadi 1 juga ya, karena dia sama dengan A, terus D-nya 4/3, terakhir E-nya adalah 2/3. Nah, karena semuanya ini ada per 3/3, padahal kan kalau di persamaan reaksi itu kan nggak boleh per. Berarti supaya per-3-nya hilang, mereka semua ini kita kali dengan 3, kali dengan penyebutnya itu. Gitu. Jadi nanti hasilnya A-nya bukan 1 lagi, tapi berubah jadi 1 kali 3. Berarti 1 kali 3 itu 3. B itu 8/3 kali 3, per-3-nya ada hilang, jadi 8. C-nya bukan 1, tapi juga 3. D-nya per-3-nya hilang, jadi tinggal 4. T-nya itu adalah 2. Jadi yang kita udah dapat sebenarnya angkanya itu adalah A-nya 3, B-nya 8, C-nya 3, D-nya 4, dan terakhir E-nya 2. Gitu. Nah, nanti berarti kita kalau ditanya persamaan reaksi yang sudah setara, kita tinggal tulis ulang. Ya, ini dihapus, nanti ada di video ya. Nah, berarti tinggal kita tulis ulang reaksinya. Berarti A-nya itu 1, berarti CU-nya nggak usah dikasih angka. A-nya 3 ya. Berarti kalau 3 kita tulis, berarti 3 CU plus B-nya kan dia bilang 8, berarti 8 HNO3. Terus tanda panah, C-nya 3, berarti 3 CU dalam kurung NO3 2 kali. Terus tambah H2O-nya, D-nya itu 4, berarti 4 H2O. Terakhir ditambah E-nya adalah 2 NO. Nah, udah, berarti jawabannya seperti ini.
gitu. Nah, ini pasti kalau yang ribet kayak gini, kalau yang 5 kayak gini nggak bisa pakai cara yang langsung kemarin, ya karena nanti hasilnya bakal bolak-balik, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti Miss akhirin ya, nanti share tugas dan videonya di apa namanya di Google Classroom seperti biasa. Oke, selamat siang semua.